Para penjahat kelas kakap Quraisy menggunakan waktu siang mereka untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan rencana yang telah digariskan berdasarkan kesepakatan Parlemen Mekah Darun Nadwah. Lembaran Siro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sampai kepada sebuah tema. Dan juga di video selanjutnya nanti masih berada dalam tema ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Namun sebelum kita mulai, saya harapkan teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lembaran Sirah. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, mari kita mulai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diambil, Malaikat Jibril turun membawa wahyu Rabb-nya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dengan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kediaman Abu Bakar di tengah terik matahari untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari yang panas, tiba-tiba ada seorang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menutup wajah pada waktu yang tidak biasa. Beliau mendatangi kita. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya. Demi Allah, beliau tidak datang pada waktu-waktu ini kecuali karena ada perintah Allah. Aisyah melanjutkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan meminta izin masuk. Lantas diizinkan dan beliau pun masuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada di sisimu. Abu Bakar menjawab, mereka hanyalah keluargamu, wahai Rasulullah. Beliau berkata lagi, sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar. Keluar dalam hal ini maksudnya adalah berhijrah. Abu Bakar berkata, engkau ingin ditemani wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya. Setelah disepakati rencana hijrah tersebut, Rasulullah pulang ke rumah beliau menunggu datangnya malam. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada sebuah subtema, yaitu pengepungan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penjahat kelas kakap Quraisy menggunakan waktu siang mereka untuk mempersiapkan diri
guna melaksanakan rencana yang telah digariskan berdasarkan kesepakatan Parlemen Mekah Darun Nadwah pada pagi harinya. Untuk eksekusi tersebut dipilihlah 11 orang pemuka mereka. Ke-11 pemuka mereka itu yaitu 1. Abu Jahal bin Hisham, 2. Al-Hakam bin Abul As, 3. Uqbah bin Abul As, 4. An-Nadr bin Al-Harith, 5. Umayyah bin Khalaf, 6. Zam'ah bin Al-Aswad, 7. Tu'aimah bin Adi, 8. Abu Lahab, 9. Ubay bin Khalaf, 10. Nabih bin Al-Hajjaj, 11. Munabbih bin Al-Hajjaj. Ibnu Ishaq berkata, ketika malam telah gelap, mereka berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah SAW dan mengintai kapan beliau bangun sehingga dapat menyergapnya. Kebiasaan yang selalu Rasulullah lakukan adalah tidur pada awal malam dan keluar menuju Masjid Haram setelah pertengahan atau 2/3-nya untuk sholat di sana. Orang-orang Quraisy benar-benar yakin bahwa persekongkolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak dengan penuh keangkuhan dan kesombongan, sehingga berkata kepada para rekannya yang ikut mengepung rumah Nabi SAW dengan nada mengejek dan merendahkan, sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya, niscaya kalian akan dapat menjadi raja di raja bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian kelak kalian akan dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan bagi kalian surga-surga seperti suasana surgawi di lembah-lembah Yordania. Jika kalian tidak mau melakukannya, dia akan menyembelih kalian. Kemudian kalian dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan bagi kalian api yang membakar. Waktu suksesi persekongkolan tersebut adalah setelah pertengahan malam saat beliau biasa keluar dari rumah. Mereka melewati malam tersebut dengan berjaga-jaga sembari menunggu tengah malam tepat. Namun, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya urusan langit dan bumi. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dialah yang Maha Pelindung, dan tidak ada yang dapat melindungi selainnya. Dia telah menetapkan janji yang difirmankannya kepada Rasulullah setelah itu. Kita bacakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini adalah surat
Al-Anfal ayat 30, teman-teman. Baiklah teman-teman, pada video kali ini sementara cukup dulu, nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya. Jadi tetap pantau terus di channel Lembaran Sirah supaya kita bisa sama-sama tahu Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, saya akhiri video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.